beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle income country dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia. Dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan, kini ekonomi Indonesia meningkati peringkat 16 besar dunia. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar dari 177 negara berdasarkan purchasing power parity. Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5 tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan dan kredit usaha rakyat bagi UKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan bergeraknya dunia usaha di tanah air. Dari sisi anggaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil meningkatkan APBN pada tahun 2015 nanti mencapai 2.039,5 triliun. Tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar $1.161 Amerika pada tahun 2004. 9 tahun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga mencapai $3.475 Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan ekonomi global. Posisi Indonesia juga dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik, didukung oleh kebebasan pers yang terjaga, stabilitas politik, keamanan, ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10 tahun terakhir. Di bidang diplomatik, melalui politik luar negeri ke segala arah, sejuta kawan tanpa satupun lawan. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti G20, APEC maupun ASEAN. Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Dalam menerjemahkan visi dan misinya, mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh fondasi kerjasama antar seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas pengabdiannya meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan. Tetapi pergantian kepemimpinan nasional adalah keniscayaan yang terus berproses melampaui ruang dan waktu sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih Pak SBY dan Pak Budiono. Pada siang hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kita akan melakukan suksesi kepemimpinan nasional
yaitu pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita lakukan pada sidang paripurna MPR yang terhormat ini. Pemilu Presiden Wakil Presiden telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Oleh karena itu, sebelum memulai masa jabatannya, memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu tahun 2014. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garing KPTS garing KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ditanda tangani. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti acara secara seksama dan hikmat. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.